Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, di sini kami akan menjelaskan teknik integrasi pengintegralan beberapa fungsi trigonometri, pengintegralan dengan penggantian trigonometri, dan pengintegralan fungsi rasional. Yang beranggotakan saya sendiri, Uter Matasari, kemudian Tenele Syifa Maulid, dan Azidan Firdiawan. Untuk daftar isi, yang pertama ada pengintegral beberapa fungsi trigonometri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada pengintegralan dengan penggantian trigonometri yang akan dijelaskan oleh Tenele Syifa Maulid. Dan terakhir ada pengintegralan fungsi rasional yang akan dijelaskan oleh Azidan. Baik, pengintegralan beberapa fungsi trigonometri. Ketika kita menggabungkan metode substitusi dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapat mengintegrasikan banyak bentuk trigonometri. Kita tinjau 5 jenis integral yang sering muncul. Yang pertama, integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Perhatikan kasus di mana n adalah bilangan positif dan jil setelah kita mengeluarkan salah satu faktor sin x atau cos x dan menggunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kemudian untuk jenis yang kedua, integral sin pangkat mx cos pangkat n x dx. Jika salah satu dari m atau n adalah bilangan bulat positif ganjil, sedangkan eksponen yang satunya bilangan sembarang, kita faktorkan sin x atau cos x dengan gunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk jenis yang ketiga yaitu integral sin mx cos nx dx, kemudian integral sin mx sin nx dx, dan integral cos mx cos nx dx. Integral jenis ini muncul dalam banyak aplikasi fisika dan engineering. Untuk menangani integral-integral ini kita gunakan identitas hasil kali. Sin mx cos nx sama dengan 1/2 buka kurung siku sin buka kurung kurawal m tambah n tutup kurung kurawal x tambah sin buka kurung kurawal m min n tutup kurung kurawal x tutup kurung siku. Kemudian sin mx sama dengan negatif 1/2 buka kurung siku cos buka kurung kurawal m tambah n tutup kurung kurawal x tambah cos buka kurung kurawal m min n buka kurung tutup kurung x tutup kurung siku. Kemudian cos mx cos nx sama dengan 1/2 buka kurung siku cos buka kurung kurawal m tambah n tutup kurung kurawal x tambah cos buka kurung kurawal m min n tutup kurung kurawal x tutup kurung siku. Kemudian jenis keempat yaitu integral tan pangkat n x dx, kemudian integral cos pangkat n x dx. Dalam kasus tangan, memfaktorkan keluar tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x min 1. Dalam kasus kotangan, faktorkan keluar kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x min 1. Untuk jenis yang terakhir yaitu integral tan pangkat m x secant pangkat n x dx dan integral kotangan pangkat m x kosekant pangkat n x dx. Kemudian identitas yang berguna. Beberapa identitas trigonometri yang diperlukan dalam bab ini yaitu identitas Pythagoras yang sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, kemudian 1 tambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x, dan 1 tambah kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x. Kemudian identitas setengah sudut yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2. Kemudian untuk cos kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2. Baik, untuk contoh yang pertama, n ganjil, carilah integral sin pangkat 5x dx. Untuk penyelesaiannya, integral sin pangkat 5x dx kita bisa ubah ke bentuk lain yang bisa diintegralkan. Maka kita akan pecah menjadi integral sin pangkat 4x kali sin x dx. Kemudian integral sin 4x sin x dx ini bisa kita tuliskan menjadi integral sin kuadrat x pangkat 2 sin x dx. Selanjutnya kita ubah secara rumus identitas trigonometri. Kita tahu bahwa sin kuadrat x tambah cos x sama dengan 1. Maka sin kuadrat x sama dengan 1 min cos x. Maka kita tuliskan integral 1 min cos kuadrat x pangkat 2 sin x dx
Selanjutnya kita akan selesaikan dengan integral substitusi. Misalkan U sama dengan cos X, maka DU per DX atau turunan dari cos X itu negatif sin X. Atau DU negatif sin X DX. Atau negatif DU sama dengan sin X DX. Kemudian untuk integral 1 min U kuadrat pangkat 2, kita jabarkan berdasarkan rumus aljabar, yaitu A min B pangkat 2 sama dengan A kuadrat min 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Maka 1 min U kuadrat pangkat 2 sama dengan 1 min 2 kali 1 U kuadrat tambah U kuadrat pangkat 2. Maka sama dengan 1 min 2 kali U kuadrat tambah U pangkat 4. Jadi kita tulis integral 1 min 2U kuadrat tambah U pangkat 4 DU. Kemudian kita integralkan. Nah, setelah diintegralkan, dan ini hasilnya. Namun di sini belum selesai karena U ini kita misalkan cos X. Maka kita kembalikan lagi dan diperoleh negatif cos X tambah 2/3 cos pangkat 3X min 1/5 cos pangkat 5X tambah C. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, M dan N keduanya genap. Carilah integral sin kuadrat X cos pangkat 4X dx. Untuk penyelesaiannya, integral sin kuadrat X cos pangkat 4X dx, pertama kita akan mencari sin kuadrat X, yaitu cos 2X min 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat X. Maka kita tuliskan cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Maka 1 min cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Hasilnya 1 min cos 2X per 2 sama dengan sin kuadrat X. Selanjutnya kita akan mencari cos pangkat 4X, yaitu cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Maka kita tuliskan cos 2X tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat X. Maka 1 tambah cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X. Hasilnya 1 tambah cos 2X per 2 sama dengan cos kuadrat X. Nah, karena cos pangkat 4X, maka cos kuadrat X pangkat 2. Jadi integral 1 min cos 2X per 2 dikali 1 tambah cos 2X per 2 pangkat 2X. Jika kita keluarkan konstantanya, maka diperoleh 1/2 dan 1/4. Nah, kemudian 1/2 dikalikan 1/4, hasilnya 1/8. Maka kita tuliskan 1/8 integral 1 min cos 2X dikali 1 tambah cos 2X pangkat 2 dx. Karena ada kuadratnya, maka kita akan jabarkan terlebih dahulu. Jadi 1 tambah cos 2X pangkat 2 sama dengan 1 tambah cos 2X tambah 1 tambah cos 2X, maka sama dengan 1 tambah 2 cos 2X tambah cos pangkat 2 2X. Maka diperoleh 1/8 integral 1 min cos 2X dikali 1 tambah 2 cos 2X tambah cos kuadrat 2X dx. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan sehingga diperoleh 1/8 integral buka kurung siku 1 tambah 2 cos 2X tambah cos kuadrat 2X min cos 2X min 2 cos kuadrat 2X min cos pangkat 3 2X tutup kurung siku dx. Selanjutnya kita mengalihkan sehingga diperoleh 1/8 integral buka kurung siku 1 tambah cos 2X min cos kuadrat 2X min cos pangkat 3 2X tutup kurung siku dx. Nah, perhatikan cos kuadrat 2X. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 tambah cos 2X per 2. Maka cos kuadrat 2X sama dengan 1 tambah cos 4X per 2. Bedanya yaitu 2 dan 4. Kalau X itu 1 berarti 2. Kalau 2X maka 4. Selanjutnya yang cos pangkat 3 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat 2X cos 2X. Jadi cos pangkat 3 2X sama dengan 1 min sin kuadrat 2X dikali cos 2X. 1 min sin kuadrat 2X ini didapatkan dari cos kuadrat 2X tambah sin kuadrat 2X sama dengan 1. Maka cos kuadrat 2X sama dengan 1 min sin kuadrat 2X.
Maka kita tuliskan 1/8 integral buka kurung siku 1 tambah cos 2x min 1/2 buka kurung kurawal 1 tambah cos 4x tutup kurung kurawal min buka kurung kurawal 1 min sin kuadrat 2x tutup kurung kurawal cos 2x tutup kurung siku dx. Dan kita operasikan lagi sehingga diperoleh 1/8 integral buka kurung siku 1 tambah cos 2x min 1/2 min 1/2 cos 4x min cos 2x tambah sin kuadrat 2x cos 2x tutup kurung siku dx. Kemudian kita operasikan lagi sehingga diperoleh 1/8 integral 2 kurung siku 1/2 min 1/2 cos 4x tambah sin kuadrat 2x cos 2x tutup kurung siku dx. Kemudian kita pisahkan integral-integralnya sehingga diperoleh 1/8 2 kurung siku 1/2 integral dx min 1/2 integral cos 4x dx tambah integral sin kuadrat 2x cos 2x dx tutup kurung siku. Selanjutnya kita akan jabarkan cos 4x dx itu sama dengan integral cos ax dx sama dengan 1/a sin ax tambah c. Maka integral cos 4x dx itu sama dengan 1/4 sin 4x tambah c. Selanjutnya kita akan jabarkan yang integral sin kuadrat 2x cos 2x dx itu sama dengan 1/6 sin pangkat 3 2x tambah c. Selanjutnya kita akan memisalkan u ini sin 2x, maka du per dx atau turunan dari sin 2x itu sama dengan 2 cos 2x, atau du sama dengan 2 cos 2x dx, atau 1/2 du itu sama dengan cos 2x dx. Maka integral u kuadrat dikali 1/2 du itu sama dengan 1/2 integral u kuadrat du. Kemudian 1/2 kali 1/3 u pangkat 3 tambah c. Jadi 1/6 u pangkat 3 tambah c. Maka integral sin kuadrat 2x cos 2x dx sama dengan 1/6 u pangkat 3 tambah c. Maka bisa kita tuliskan 1/8 buka kurung siku 1/2x min 1/2 buka kurung kurawal 1/4 sin 4x tutup kurung kurawal ditambah 1/6 sin pangkat 3 2x tutup kurung siku tambah c. Kemudian kita operasikan dan hasilnya 1/8 buka kurung siku 1/2x min 1/8 sin 4x tambah 1/6 sin pangkat 3 2x tutup kurung siku tambah c. Lisi Pak Maulid akan menjelaskan mengenai materi pengintegralan dengan penggantian trigonometri. Bentuk akar dalam integral selalu menimbulkan kesulitan dan biasanya kita berusaha menghindarinya. Seringkali substitusi yang tepat akan merasionalkan integral tersebut. 1. Integral yang melibatkan akar AX plus B. Jika akar AX plus B muncul dalam suatu integral, maka substitusi U sama dengan akar AX plus B akan menghilangkan akar. 2. Integral yang melibatkan akar A kuadrat min X kuadrat, kemudian akar A kuadrat plus X kuadrat, lalu akar X kuadrat min A kuadrat. Untuk merasionalkan tiga ekspresi ini, kita boleh mengasumsikan bahwa A positif dan membuat substitusi trigonometri berikut ini. Teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. Ada tiga ekspresi. Nomor 1, akar A kuadrat min X kuadrat. Nomor 2, akar A kuadrat plus X kuadrat. Nomor 3, X kuadrat min A kuadrat. Substitusi. Nomor 1, X sama dengan A sin theta. Nomor 2, X sama dengan A tan theta. Nomor 3, X sama dengan A sec theta. Pembatasan pada theta. Untuk nomor 1 dan nomor 2, nilai pembatasan pada theta dimulai dari min pi per 2 sampai pi 2. Sedangkan untuk nomor 3, nilai pembatasan pada theta dimulai dari 0 sampai pi dan tetanya tidak sama dengan pi per 2.
Sekarang perhatikan penyederhanaan yang diperoleh dari substitusi di bawah ini. Nomor 1, akar A kuadrat min X kuadrat. Kita ganti terlebih dahulu X dengan A sin theta sehingga ekspresinya menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kita gunakan identitas trigonometri sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Lalu kita ubah menjadi akar A kuadrat cos kuadrat theta. Akhirnya kita mendapatkan nilai A cos theta yang menghasilkan A cos theta. Nomor 2, akar A kuadrat plus X kuadrat. Kita ganti X dengan A tan theta. Lalu kita dapatkan akar A kuadrat plus A kuadrat tan kuadrat theta. Kita gunakan identitas trigonometri. Sek kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. Lalu kita sederhanakan ekspresi ini sehingga didapatkan akar A kuadrat sek kuadrat theta yang setara dengan A sek theta. Nomor 3, X kuadrat min akar X kuadrat min A kuadrat. X kita ganti dengan A sek theta. Lalu kita dapatkan akar A kuadrat sek kuadrat theta min A kuadrat. Kita gunakan identitas trigonometri sehingga kita dapatkan tan kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta min 1. Lalu kita sederhanakan ekspresi ini menjadi akar A kuadrat tan kuadrat theta yang setara dengan A tan theta sama dengan plus minus A tan theta. 3. Melengkapi kuadrat. Apabila ekspresi kuadrat berjenis X2 plus BX plus C muncul di bawah tanda akar dalam integral, metode melengkapi kuadrat akan mempermudah dilakukannya substitusi trigonometri. Contoh 1. Carilah interval dx per x min akar x. Untuk penyelesaiannya, interval dx per x min akar x kita substitusikan terlebih dahulu. U sama dengan akar x, maka kita dapatkan interval 2u per u kuadrat min u. Lalu kita sederhanakan penyebutnya menjadi interval 2u per u dalam kurung u min 1 yang menghasilkan 2 interval 1 per u min 1 du. Lalu kita dapatkan hasilnya 2 interval akar x min 1 plus c. Contoh 2. Carilah interval dx per akar 9 plus x kuadrat. Penyelesaiannya, misalkan X sama dengan 3 tan theta sama dengan min pi per 2 sampai pi per 2, maka untuk dx 3 sen theta, kemudian untuk akar 9 plus X sama dengan 3 sek theta. Kita masukkan interval dx per akar 9 plus X kuadrat sama dengan dx kita ganti menjadi 3 sek kuadrat theta per akar 9 plus X kita ganti menjadi 3 sek theta. Kita dapatkan interval 3 sek kuadrat theta per 3 sek theta dt sama dengan interval sek t karena 3 sek dicoret kita dapatkan interval sek t dt sama dengan interval sek theta plus tan theta plus c. Langkah terakhirnya yakni integrasi sek theta karena tan theta sama dengan x per 3. Kita tarik kesimpulan bahwa sek theta sama dengan akar 9 plus x kuadrat per
bekerja. Interval dx per akar 9 plus x kuadrat sama dengan interval akar 9 plus x kuadrat plus 3 per 3 plus c. 3 dan 3 kita coret dan kita mendapatkan hasil interval akar 9 plus x kuadrat plus x plus c. Contoh nomor 3. Interval dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Kita ubah dulu x kuadrat plus 2x plus 26 menjadi x plus 1 kuadrat plus 25. Maka interval dx per akar x plus 1 per 2 plus 25. Kemudian kita gunakan substitusi U sama dengan X plus 1. Maka didapatkan DU per akar U kuadrat plus 25 menjadi 1 per akar U kuadrat plus 25. Kemudian A sama dengan 5. 1 per akar U kuadrat plus A kuadrat. Jadi interval U plus akar U kuadrat plus A kuadrat plus C. Kemudian kita substitusikan menjadi interval X plus 1 plus akar X plus 1 kuadrat plus 25 plus C. Hasilnya menjadi interval X plus 1 plus akar X kuadrat plus 2X plus 26 plus C. Saya di sini akan menjelaskan pengintegralan fungsi rasional. Menurut definisi suatu fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi suku banyak atau disebut polinom. Contoh-contoh fungsi rasional adalah f pangkat f dalam kurung x sama dengan 2 per dalam kurung x tambah 1 pangkat 3. G dalam kurung x sama dengan 2x tambah 2 x pangkat 2 kurang 4x tambah 8. H dalam kurung x sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 kurang x tambah 1 per 3x pangkat 3 tambah 5x. Fungsi f dan g adalah fungsi rasional sejati atau tersebut juga dengan proper rational condition, bermakna bahwa derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Fungsi rasional sejati selalu dapat ditulis sebagai penggabungan suatu fungsi polinomial dan suatu fungsi rasional sejati. Rekomposisi pecahan parsial atau disebutnya faktor linear. Menambah pecahan merupakan latihan aljabar baku. Carilah penyebut sama dan tambahkan rekomposisi pecahan parsial faktor kuadrat. Apabila dalam uraian penyebut suatu pecahan kemungkinan ada faktor kuadrat, misalnya x pangkat 2 tambah 1, yang dapat lagi diuraikan menjadi faktor linear tanpa harus menggunakan bilangan kompleks. Di sini saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, carilah integral 5x tambah 3 per x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 3x dx. Berapa penyebutnya diuraikan sebagai x dalam kurung x tambah 1 dan dalam kurung x kurang 3 kita tulis sebagai berikut: 5x tambah 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 3x sama dengan a per x tambah a per x tambah 2 tambah c per x min 3, dan berusaha menemukan a, b, dan c dengan menghilangkan pecahan-pecahannya. Kita akan memperoleh 5x tambah 3 sama dengan a dalam kurung x tambah 1 dalam kurung x tambah 3 tutup tambah dx
dalam kurung X min 3 tambah CX dalam kurung X tambah 1. Substitusikan nilai X sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 3. Menghasilkan 3 sama dengan A dalam kurung min 3, min 2 dalam kurung B 4, min 2 sama dengan B dalam kurung 4, 18 sama dengan C dalam kurung 12. Integral 5x tambah 3 seper 5x tambah 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 sama min 3x dx sama dengan negatif integral 1 per x dx min 1 per 2 integral 1 per x tambah 1 dx tambah 3 per 2 integral 1 per x negatif 3 dx sama dengan negatif in per x min 1 per 2 in x tambah 1 tambah 3 per 2 in x negatif 3 x kurang 3 tambah c. Contoh yang kedua, carilah integral 6x pangkat 2 kurang 15x tambah 22 per dalam kurung x tambah 3 dalam kurung x tambah x pangkat 2 tambah 2 kurung tutup pangkat 2 dx. Penyelesaian di sini dekomposisikan yang cocok adalah 6x pangkat 2 min 6x pangkat 2 kurang 15x tambah 22 per dalam kurung x tambah 3 dalam kurung x pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan A per x tambah 3 tambah bx tambah c sama dengan bx tambah c per x pangkat 2 tambah 2 tambah dx tambah e per dalam kurung x pangkat 2 tambah 2 dalam kurung tutup pangkat 2. Setelah melalui proses yang lumayan panjang, kita temukan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 3, dan B sama dengan negatif 5, dan E adalah sama dengan 0. Jadi integral 6x pangkat 2 kurang 15x tambah 22 per x dalam kurung x tambah 3 dalam kurung x pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dengan integral dx pada x tambah 3 kurang integral x kurang 3 per x pangkat 2 tambah 2 dx kurang 5 integral x pada dalam kurung x tambah 2 x pangkat 2 tambah 2 kurung tutup pangkat 2 dx sama dengan integral dx pada x tambah 3 1/2 integral 2x pada x pangkat 2 tambah 2 dx tambah 3 integral dx pada x pangkat 2 tambah 2 dikurang 5/2 integral 2x dx per dalam kurung x pangkat 2 tambah 2 kurung tutup 2 sama dengan integral mutlak kurang 1/2 in k
dalam kurung X pangkat 2 tambah 2 kurung tutup tambah 3 per akar 2 tan negatif 1 dalam kurung X per akar 2 kurung tutup tambah 5 per 2 dalam kurung X pangkat 2 tambah 2 tambah C. Sekian saya penjelasan dari saya, mohon bila maaf pada kekurangan. Sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Teneli dan Azidan atas penjelasannya. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bagi semua. Mohon maaf bila ada salah penjelasan dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.